Terima kasih kepada Ruang Bicara. Saya kira ini ruang bicara yang sangat berkelas ya, karena dia memindahkan gerakan jalan menjadi di meja yang statis, tapi dia membahas isu-isu aktual demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ruang-ruang seperti ini mesti diperbanyak dan mesti disupport oleh siapapun yang punya kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara. Sukses untuk teman-teman Ruang Bicara. Baik, terima kasih. Baik, jumpa lagi hari ini kita di Ruang Bicara, yang mana hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Terima kasih untuk Kakanda, Abangda, Bang Wempi hadir, salah satu pengamat politik nasional. Nah, jauh berkesempatan hadir di Ruang Bicara, yang mana pada kesempatan hari ini kita bicara spesifik tema terkait dengan 3 periode presiden. Ini merupakan tantangan, peluang, ataukah merupakan jebakan bagi demokrasi Indonesia dan bahkan bagi konstelasi politik nasional kita. Perihal 3 periode ini, Bang, hari ini di dunia nyata kita dan bahkan di media sosial banyak platform-platform yang terpampang memuat soal keberlanjutan periode Pak Presiden Jokowi untuk di 3 periode. Melihat masalah ini seperti yang menjadi tema besar kita hari ini adalah menjadi peluang ataukah menjadi tantangan menurut Kakanda sebagai seorang pengamat politik. Dipersilakan, Kanda. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang ke Ruang Bicara. Ini kehormatan buat saya. Baik. Karena ini baru pertama kali saya diundang di podcast. Jadi saya kira ini adalah semacam groundbreaking ya bagi saya. Oke. Nah, saya melihat bicara soal peluang atau jebakan, saya melihat ini hanya jebakan. Nah, mengapa? Kalau kita melihat pernyataan Pak Jokowi selama ini, dia mengatakan bahwa dia tidak akan ingin maju lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya mestinya publik dan dalam hal ini elit politik membaca pesan Pak Jokowi bahwa dia tidak mau dijebak dalam permainan politik 2024. Artinya secara nurani Pak Jokowi personality tidak menginginkan untuk melanjutkan. Tidak menginginkan, dan itu sangat keras dia menyatakan itu di ruang publik. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mau, berarti dia dijebak. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjebak Pak Jokowi? Nah, suka tidak suka, Pak Jokowi itu mempunyai kekuatan politik yang menjadi magnet bagi politisi siapapun, terutama para capres. Oleh karena itu, mereka mendompleng kekuatan politik Jokowi untuk kepentingan elektoral mereka. Maka tidak salah kalau kita melihat para aktor yang bermain hari ini adalah mereka-mereka yang mempunyai afiliasi dengan figur tertentu untuk menaikkan posisi tawar mereka. Untuk menjelang 2024. Nah, sementara kalau kita melihat merujuk ke konstitusi kita, itu pasal 7 Undang-Undang 45 itu sudah tegas dan jelas menyatakan bahwa jabatan presiden itu hanya boleh 2 periode. Nah, oleh karena itu kalau terjadi misalnya 3 periode, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah undang-undang. Nah, waktu kita dari sekarang sampai 2024 itu sudah sangat pendek. Mengubah undang-undang itu tidak mudah, apalagi di era pandemi kayak begini. Oleh karena itu menurut saya ini hanya jebakan saja. Jebakan kepada Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, ingin menarik keuntungan lebih besar daripada kekuatan politik Jokowi agar dimigrasikan kepada kelompok tertentu. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam konstelasi terakhir, itu orang mendorong Jokowi dan Prabowo. Dengan demikian, kalau tidak terjadi 3 periode, maka yang diuntungkan itu adalah Pak Prabowo. Kenapa? Dia mendapatkan bonus dukungan daripada kelompok-kelompok yang menginginkan Jokowi untuk 3 periode. Tetapi karena kendala konstitusi itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kekuatan yang sudah dibangun menjelang 2024 ini, kalau terjadi, maka itu dimigrasikan ke Prabowo. Maka bisa dipastikan yang mendapatkan keuntungan dari gerakan ini adalah Pak Prabowo. Nah, kalau kita membaca soal teori sebab akibat ya, siapa mendapatkan apa dari sebuah gerakan itu sangat jelas. Siapa mendapatkan keuntungan politik? Menurut saya dari isu yang ada belakangan ini, Pak Prabowo yang mendapatkan keuntungan cukup besar secara elektoral, bisa menaikkan posisi tawar dia. Dan kebetulan juga pada sisi yang lain, Pak Prabowo itu udah kehilangan kekuatan sebenarnya. Karena apa? Pasca dia masuk dalam koalisi, sudah banyak gerbong-gerbong itu meninggalkan Prabowo. Dengan demikian dia mesti mencari cara untuk menambah dukungan. Nah, cara yang paling efektif adalah menarik gerbongnya Pak Jokowi. Dan itu menjadi magnet yang utama. Oleh karena itu, nama Pak Jokowi didompleng untuk menaikkan posisi tawar mereka. Lalu yang ketiga, kita tahu bahwa dari hasil survei itu muncul figur-figur yang teratas. Ya, seperti Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, terus muncul juga nama lain seperti AHY, Erlangga, dan juga Ridwan Kamil dan sebagainya. Banyak figur-figur baru lah. Banyak figur baru. Dan kalau kita lihat di media sosial hari ini, Bung, itu pendukung Jokowi, relawan Jokowi sudah menyatakan dukungan kepada figur tertentu. Contoh misalnya ke Ganjar Pranowo.
Dan ini kepanikan bagi elit tertentu yang merasa bahwa jangan sampai semua kekuatan politik Jokowi ini dimigrasikan kepada satu kelompok saja. Sebentar hari ini mereka masuk dalam kekuasaan. Nah, ini yang mereka manfaatkan sehingga kekuatan Jokowi ini tidak full kepada satu figur tertentu, tapi akan dibagi ke figur-figur yang lain seperti Prabowo. Karena kan kalau kita lihat di media sosial hari ini, sudah puluhan relawan itu yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dan ini menjadi ancaman bagi elit-elit lain yang mempunyai hasrat untuk menjadi capres 2024. Dengan demikian mereka mencuri start, melakukan gerakan politik. Nah, gerakan politik yang dibangun hari ini tentu sangat mempengaruhi psikologi massa, psikologi masyarakat Indonesia. Lagi pula kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, benturan-benturan politik yang dimainkan ini tentu akan memecah konsentrasi pemerintah sebenarnya dalam menangani pandemi COVID-19. Dan juga ketika usulan banyak tanggapan masyarakat menginginkan hal yang sama untuk melanjutkan 3 periode, kan bisa saja undang-undang bisa dirubah, kira-kira begitu, Pak. Memang kalau kita secara matematis, kalau kita melihat kekuatan politik Jokowi hari ini itu ada 74,26% ya koalisinya. Artinya apa? Secara statistik ini sangat dimungkinkan untuk berubah undang-undang dalam tempo yang singkat, ya kan? Tetapi kalau kita melihat secara fair di negara demokrasi dimanapun, terutama negara-negara modern seperti Amerika, konstitusi itu filosofinya adalah how to limit the power. Bagaimana membatasi kekuasaan. Nah, bagaimana mungkin ya setiap saat kita akan membahas konstitusi, artinya apa? Kita tidak settle dalam berdemokrasi. Jadi siapapun presidennya, kalau 2 periode itu sudah harus melakukan regenerasi, melakukan kaderisasi politik. Dengan demikian ekologi demokrasi itu sehat. Karena apa? Kalau tidak terjadi transisi kekuasaan secara baik, itu pasti akan ada bencana demokrasi. Dan itu kita sudah pernah lewati zaman Pak Soekarno, zaman Pak Soeharto. Saya kira ini menjadi pelajaran penting buat bangsa kita, buat pemimpin kita, agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan saya kira Jokowi sangat paham, dia tidak mau tercatat sebagai presiden dalam masa kelam Republik ini, tidak mau terulang kembali. Dan Jokowi mesti paham dan tidak boleh terjebak dalam permainan politik elit untuk kepentingan kelompok tertentu. Artinya sangat butuh kelihayan dan ketelitian Pak Presiden dalam melihat pembantunya ini, karena bisikan ini kan tidak mungkin juga dari luar, tapi mungkin saja orang-orang terdekatnya Pak Presiden. Betul. Jokowi itu orang baik, ya. Dia tulus dalam mengabdi. Hal ini bisa dilihat. Dia tidak mengurus hal yang teknis dalam kekuasaannya. Itu diserahkan kepada pembantu-pembantunya. Dan ini menjadi pembeda dengan dia dengan presidennya sebelumnya yang terjebak dalam urusan teknis, urusan proyek dan lain sebagainya, dan itu bisa di-tracking. Dan ini juga menjadi kelemahannya Jokowi. Karena apa? Kebaikan Jokowi dimanfaatkan oleh orang sekitarnya. Mereka berpikir bahwa orang ini bisa dikerjain. Jadi ternyata kebaikan Jokowi itu disalahmanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menambah materi, untuk memperlebar kekuasaan dan lain sebagainya, dan untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, cara melanggengkan kekuasaan itu adalah merubah undang-undang, dan terbukti rancangan itu sedang dibuat dan sedang dites kepada publik. Bagaimana respon publik? Nah, sekarang mereka menunggu. Kalau respon publik itu bagus, mereka pasti akan melakukan gerakan politik yang lebih masif lagi. Misalnya kemarin referendum di NTT bicara soal bagaimana persepsi publik NTT terkait dengan rencana 3 periode. Setuju atau tidak Jokowi masuk 3 periode? Yang kedua, sepakat atau tidak perubahan undang-undang 45 pasal 7 soal masa jabatan presiden. Saya kira gerakan ini akan semakin melebar, tidak hanya di NTT, mungkin akan digeser ke Sumatera, geser ke Kalimantan. Jadi sehingga ada representasi dari berbagai geopolitik di Indonesia. Nah, menurut saya gerakan seperti ini masih dihadang karena motifnya sangat jelas. Ini hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan oligarki kekuasaan dan ekonomi. Jadi Jokowi ini hanya dimanfaatkan sebagai alat. Ya. Kalau bahasa kasarnya Jokowi ini tumbal. Ya. Tumbal kekuasaan, tumbal politik kepentingan. Tumbal kekuasaan kelompok tertentu. Jadi karena mereka tahu ini orang baik dan lain sebagainya, tidak politiking. Nah, kebaikan Jokowi ini dimanfaatkan dan dijadikan peluang bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara politik. Yang dimanfaatkan ini maksudnya adalah, menurut Anda ini juga bagian dari internal partai atau bagian kelompok-kelompok partai juga, atau seperti apa kan? Saya melihat ini kan tidak terlepas dari kelompok partai juga. Tetapi menariknya adalah partai penguasa yang sudah menang 2 kali pemilihan legislatif, PD Perjuangan, dia secara tegas mengatakan menolak ide 3 periode itu. Nah, kalau partai penguasa, partai miliknya Pak Jokowi yang mengantarkan dia menjadi wali kota, jadi gubernur, menjadi presiden, tidak setuju, lantas mengapa dipaksa mendorong? Dan Pak Jokowi juga sudah menyatakan untuk menolak. Berarti apa? Ada kepentingan kelompok tertentu, ya kan?
dalam gerakan ini. Nah, siapa yang mendapatkan keuntungan? Saya kira dalam teori sebab akibat itu pasti kita sudah bisa tahu siapa yang mendapatkan dampak secara politik, ya kan? Jadi baik, saya kira sambil ngopi aja, Bang. Siap. Saya kira Pak Prabowo itu sangat mendapatkan keuntungan secara politik kalau respon publik positif. Tapi kalau respon publiknya negatif, maka ini juga bisa menjadi bola liar buat Prabowo. Dari survei yang Abang lakukan, Anda lakukan di lembaga Abang sendiri, banyak merespon ataukah menolak Anda? Nah, kalau kita belum pernah melakukan survei, tapi kalau kita berkaca terhadap lembaga survei yang melakukan survei persepsi publik, saya melihat bahwa respon publik itu sangat rendah. Prabowo hari ini itu lampu merah sebenarnya. Karena apa? Dia berkali-kali menjadi capres, tetapi dia tidak bisa mendominasi calon yang lain. Secara matematis, mestinya dia mendominasi calon-calon pendatang baru. Katakanlah seperti Ganjar Pranowo, terus Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan sebagainya. Tetapi faktanya kan dari berbagai hasil survei, dia tidak jauh berbeda dengan Ganjar Pranowo, terus Anies Baswedan yang notabene mereka pendatang baru dalam kontestasi Pilpres. Dengan demikian dalam teori efektivitas, maka dilihat dari elektabilitas yang ada, Ganjar Pranowo itu jauh lebih efektif elektabilitasnya ketimbang Prabowo dan Anies Baswedan. Anies itu pernah masuk dalam konvensi Demokrat 2014 menjelang Pilpres 2014. Dengan demikian dia sudah punya moral sosial yang melampaui misalnya Ganjar Pranowo. Prabowo sudah 2 kali capres, sekali menjadi cawapres. Artinya mestinya secara matematis dia melampaui kader-kader yang baru. Tapi kenyataannya kan tidak. Nah, karena menjadi fakta ini menjadi kelemahan buat Prabowo, maka gerakan politik seperti kemarin itu saya kira itu adalah sebuah reaksi terhadap situasi yang ada hari ini yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Baik. Sambil ngopi aja kan. Siap. Biar santai nih. Kopinya enak ini. Kopi enak ini. Oke. Nah, Kanda, ini menarik sekali kembali ke Ganjar, Pak. Nah, ini kan sangat berpengaruh penting juga dan juga figur baru. Pemimpin yang menurut sebagian besar masyarakat Indonesia ini pemimpin yang lumayan baik di sedataran Jawa, terutama di Jawa Barat. Usulan tanggapan masyarakat untuk mendorong Pak Ganjar di Pilpres 2024 nanti juga sangat kencang. Nah, tetapi belakangan kita sama-sama tahu secara internal partai di PDIP sendiri, latar belakangnya partai Pak Ganjar juga mendorong figur lain yang tadi disebutkan Ibu Puan Maharani. Nah, ini kan justru memberi dampak yang besar terhadap geopolitik dan kekuatan strategi juga di secara internal partai untuk mendorong kaderisasi pembangunan. Karena melihat ini seperti apa? Pilpres, terus pilkada, gubernur, wali kota, dan bupati, itu pesonanya ada pada figur, bukan pada kekuatan partai. Dengan demikian, kalau kita berkaca pada pilkada sebelumnya, bahkan Jokowi sendiri bukan lahir dari kader partai. Kemudian dia menjadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden. Lalu yang berikutnya adalah yang paling nyata, Anies Baswedan. Dia bukan kader partai politik, tapi karena pesona figurnya oke, ya kan, elektabilitasnya oke dan sebagainya, kemudian partai berbondong-bondong untuk meminang. Lalu contoh juga Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu bukan orang partai seperti orang-orang partai yang lain. Dia dibina oleh partai last minute. Kofifa juga demikian di Jawa Timur. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kontestasi Pilpres dan juga pemilihan kepala daerah, faktor yang paling menentukan itu adalah faktor soal figur. Sejauh mana figur itu dikenal oleh publik, sejauh mana figur itu dicintai, sejauh mana figur itu dipilih dan disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, seberapapun masifnya seorang figur melakukan gerakan politik, terus melakukan sosialisasi, tapi kalau dia tidak dicintai, dia tidak disukai oleh masyarakat, maka selama itu pun dia tidak akan terpilih. Prabowo itu siapa yang tidak kenal Prabowo hari ini? Hampir seluruh orang Republik ini, dari anak kecil sampai orang dewasa, itu mengenal Prabowo. Ya. Tapi mengapa tingkat keterpilihannya itu lebih rendah daripada Pak Jokowi? Yang perlu diketahui, Pilpres di kita, ya, pasca 98 sampai sekarang, trennya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang notabene mayoritas, itu mereka memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana, tidak elitis dan sebagainya. Programnya adalah pro rakyat dan sebagainya. Apalagi otoriter dan lain sebagainya. Otoriter itu udah tinggal, karena itu bukan zamannya lagi di era sekarang. Anak-anak zaman sekarang, zaman milenial, abad 21, mereka sudah antipati dengan politik militeristik, ya. Dan itu sudah ditinggalkan. Tidak hanya di kita, di negara modern juga sudah meninggalkan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu, figur yang dipersonifikasikan sebagai kelompok militer itu ditinggalkan, tidak akan dipilih.
Dan bukti nyata itu saya kira Prabowo itu beberapa kali bertarung dengan sekuat tenaga dan melakukan gerakan politik, tapi tidak mendapatkan dukungan yang signifikan. Sementara Pak Jokowi yang notabene kita tahu bahwa dia lahir dari orang kecil, ya kan, dan memang secara personal image dia itu adalah orang yang sederhana, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Dan saya kira ke depan presiden yang akan dipilih oleh masyarakat itu adalah personal image-nya seperti itu, dekat dengan rakyat, tidak berjarak, tidak elitis dan sebagainya. Dan itu saya kira ada semua di figur kepala daerah. Tinggal kita bikin ranking seperti apa. Saya kira kita punya banyak lumbung ya, lumbung kader, lumbung pemimpin, bupati, wali kota, dan gubernur. Mengapa kita mendorong 3 periode presiden? Sementara banyak figur-figur dari dalam partai politik, dari kepala daerah, dari kelompok profesional, saya kira banyak sekali. Tinggal kita mau legowo aja untuk transisi kekuasaan secara baik. Ini soal kehendak baik aja. Dan politik itu mesti ada etikanya. Betul. Tidak semua orang itu mau berkuasa. Nah, dulu mengapa kekuasaan itu dibatasi? Karena secara alamiah manusia itu ingin punya hasrat untuk ingin menguasai yang lain. Tentu. Nah, semakin lama dia berkuasa, maka cengkraman itu semakin dalam. Nah, oleh karena itu maka tidak ada power sharing. Yang mendapatkan dampak kekuasaan hanya kelompok tertentu. Seperti zaman Pak Harto, yang mendapatkan kekuasaan, yang mendapatkan kenikmatan apa segala macam itu adalah kroni-kroninya dan keluarganya. Itu selama 32 tahun. Nah, kita tidak boleh jatuh lagi pada fase sejarah seperti itu. Mestinya sejarah itu menjadi pelajaran buat kita agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Nah, saya kira kita mesti belajar dari sana. Ya, itu tadi saya bilang, jadi kita kan jangan sampai ahistoris ya. Jadi elit-elit kita, terutama teman-teman pengamat, jangan sampai ahistoris. Sejarah kita 98 itu adalah untuk menumbangkan otoritarianisme. Awalnya Soeharto itu orang baik, punya program yang oke dan sebagainya, bahkan diberi gelar Bapak Pembangunan Nasional. Karena apa? Banyak sekali pembangunan dibuat oleh Pak Harto. Mungkin dia baik, tapi lagi-lagi seperti Pak Jokowi tadi, ini orang baik ya, sopan santun sangat tinggi, sederhana, merakyat dan sebagainya. Justru kebaikan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sekitarnya. Jadi menurut saya Pak Jokowi apa yang mesti dilakukan? Ya lagi-lagi saya mengatakan perlu ada investigasi internal, perlu ada perapihan internal. Perapihan apa? Orang-orang istana mesti dilakukan investigasi. Para menteri mesti di-recall lagi, dipanggil kembali. Partai-partai koalisi di-recall kembali. Bahwa tugas terbesar kita bukan bicara soal 2024, tapi bicara soal bagaimana mengeluarkan kita dari pandemi COVID-19. Karena apa? Dampak pandemi ini kan dampak ekonomi, ya. Bisa menciptakan krisis, dampak sosial, terjadi pengangguran di mana-mana dan sebagainya, PHK dan sebagainya. Kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi mesti melakukan recall, national recall namanya, memanggil semua ketua umum partai, terus elit-elit tertentu, terus para pembantunya di lingkaran kekuasaan, untuk memastikan bahwa tidak boleh ada manuver politik di tahun pandemi. Karena ini bukan tahun politik, ini tahun pandemi. Maka seluruh energi politik, energi bangsa mesti fokuskan kepada urusan pandemi. Nah, kalau itu terjadi, maka dia bisa mengendalikan isu politik. Menurut saya itu belum terjadi pengendalian. Karena apa? Itu masih liar, ya, gerakan-gerakan politik luar untuk menjelang Pilpres 2024. Karena gerakan di luar ini tidak mungkin independen, dia dependen. Nah, kalau dia dependen, pasti ada orang yang menggerakkan. Nah, cara mengeceknya sederhana. Siapa yang mendapatkan keuntungan di gerakan ini? Kemungkinan dia yang menggerakkan gerakan itu. Baik. Begitu. Ini tahun pandemi. Nah, namun sebaliknya dengan kondisi yang tadi dijelaskan, banyak dimanfaatkan ke arah politik yang tidak sinkron dengan kepentingannya Pak Jokowi dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan banyak diantaranya juga diduga ada orang-orang yang juga dekat dengan Pak Presiden. Dalam hal ini juga bagian daripada menteri pembantu Pak Presiden. Dengan ini apakah tegas Presiden harus melakukan reshuffle ataukah seperti apa? Karena ini juga penting untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan di rakyat ini. Tadi bicara soal yang pertama, tadi bicara soal apakah Jokowi tahu atau tidak, dia dikerjain. Saya kira ini orang baik dan fokusnya hanya urus pandemi ya. Dengan demikian saya kira banyak isu yang dia terlewatkan, terutama isu-isu yang mengerjain dia ya, yang merugikan Pak Jokowi. Dan bukan baru kali ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan sebenarnya itu yang kemudian Pak Jokowi telah tahu, tapi udah keburu ke publik dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Jokowi itu sering dikerjain oleh orang bawahannya yang punya kepentingan pragmatis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kira tadi mesti ada langkah tegas ya dengan melakukan recall ya. Recall itu kan bisa melakukan evaluasi ya terhadap menteri ya kan, atau terhadap partai yang mungkin melakukan manuver politik ya kan. Karena mestinya kan partai koalisi hari ini
mestinya satu visi dengan Pak Jokowi. Betul. Ya, artinya ketika Jokowi mengatakan kita menyelesaikan atau fokuskan seluruh energi kita kepada urusan pandemi agar kita bisa teratas dan semua bisa tervaksin, seluruh rakyat Indonesia. Dan saya kira energi seluruh menteri, seluruh partai politik yang mendukung koalisi hari ini mestinya searah dengan Pak Jokowi. Nah, tapi kalau kita melihat di ruang publik, saya kira masih ada juga partai yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi mereka mengambil kesempatan dan momentum untuk mendapatkan bonus secara politik dengan melakukan gerakan-gerakan tambahan tertentu. Nah, menurut saya Jokowi tidak bisa lagi bermain-main. Mesti ada punishment ya terhadap kelompok ataupun mungkin menteri-menteri yang memang tidak fokus lagi untuk urus pemerintahan, tidak fokus lagi untuk menjalankan kerja-kerja di kementerian ya. Tinggal lihat saja siapa figur-figur yang memang mau jadi capres atau cawapres, tinggal diberi pilihan. Mau fokus untuk capres dan cawapres atau mau melanjutkan pemerintahan untuk membantu Pak Jokowi. Nah, saya kira tidak bisa lagi main-main seperti periode yang pertama ada apologize dan sebagainya. Jadi mesti tegas karena apa? Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik lagi. Mestinya tidak mempunyai beban lagi untuk melakukan eksekusi yang seperti ini. Karena ada pembantu-pembantunya ini sudah bisa kerja secara maksimal. Betul. Dan dia tidak punya kepentingan politik lagi, tidak akan maju lagi. Nah, kalau pemikiran ini yang dipakai oleh Pak Jokowi, saya kira kabinet ini akan lebih kompak untuk bersama Pak Jokowi. Kalau tidak ya mereka hanya menggunakan kekuasaan ini untuk kepentingan elektoral, menaikkan citra, menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendapatkan popularitas dan lain sebagainya. Saya kira ya yang rugi Pak Jokowi sendiri. Seluruh program tidak bisa eksekusi dengan baik, tidak bisa dieksekusi semua. Tetapi yang ada adalah kepentingan kelompok elit yang tereksekusi dengan baik. Terutama yang mau maju dari capres dan cawapres. Tegas kemarin Pak Presiden menyampaikan itu juga di media TV kalau tidak salah, bahwa kita ini kan sementara diserang dalam masa transisi krisis besar-besaran, baik itu krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah, dan pesan Kanda itu pun juga sangat penting sebenarnya, dan menjadi Presiden juga harus mengambil sikap tegas dalam bentuk punishment ini, dalam hal ya kalau tidak bisa kerja ya sudah diresaffelkan. Sekalipun itu last minute, ini kan last minute ini Pak Presiden. Ini sudah last minute, tetapi dengan kondisi ini lebih baik mementingkan apa, politik ataukah kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat? Ya, saya kira punishment itu kan bisa dalam bentuk teguran. Yang pertama, yang paling keras itu reshuffle. Nah, tentu pasti ada dampak politik ya. Reshuffle itu pasti ada pengurangan kekuatan politik dan sebagainya. Tetapi menurut saya kalkulasinya inilah periode terakhir. Kalau memang benar Jokowi tidak punya kepentingan politik lagi di 2024, maka saya kira tidak ada keraguan lagi. Betul. Ya kan, kalau seandainya ada goncangan politik karena tidak punya kepentingan lagi. Nah, tapi publik akan ragu kalau seandainya tidak ada punishment dan sebagainya. Seolah-olah gerakan ini adalah gerakan direstui oleh istana. Nah, maka untuk menghindar asumsi seperti itu, Jokowi mesti bersikap. Kalau seandainya temuan-temuannya adalah aktor daripada gerakan politik ini adalah orang internal istana. Misalnya menterinya atau mungkin pejabat penting di sana. Nah, kalau memang terlibat, maka tidak boleh ragu untuk melakukan eksekusi atau memberikan punishment sampai kepada titik reshuffle dan sebagainya. Karena ini menjadi benalu kekuasaan. Nah, ini penting ini. Gitu. Benalu kekuasaan ini semakin lama dia akan menggerogoti kekuasaan dan itu rusak. Yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi Jokowi sendiri dan juga bahkan menjadi ancaman bagi geodemokrasi dan politik Indonesia. Betul. Baik. Barangkali demikian ya. Terima kasih untuk Kakanda, Abangda, Abangku. Semoga sehat selalu Kanda ya. Ya, di musim pandemi ini ya semoga Kanda dan keluarga juga dijauhkan dari penyakit, dari virus yang hari ini melanda. Nah, diberikan kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Kebaikan hidup. Insya Allah Bang ya. Insya Allah. Ya oke, baik. Terima kasih Kakandaku Bang Wempi hadir sudah berkesempatan di ruang bicara, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman dan bahkan penjelasan yang cukup komplit sebenarnya. Dalam bentuk pesannya juga ada nilai-nilai ketegasan yang harus disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. Terakhir Kanda, apa pesan terpentingnya Kanda di dalam kesempatan ini, dalam tema yang besar ini? Iya, menurut saya pesan saya adalah Jokowi mesti melakukan konsolidasi ulang kekuatan politiknya dan juga kekuasaannya, agar di waktu yang tersisa ini dia bisa memberikan yang terbaik ya. Ini pemberian yang terbaik, yang terakhir dari Jokowi untuk bangsa negara ini. Oleh karena itu kelompok-kelompok yang memang tidak lagi sejalan dengan Pak Jokowi sudah saatnya diganti dengan kelompok atau figur-figur yang lain. Dan saya kira
bangsa Indonesia tidak kekurangan orang-orang terbaik yang punya hati, punya visi yang sama dengan Pak Jokowi untuk mengabdi pada bangsa dan negara dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya kira itu pesan saya untuk Pak Jokowi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Adinda mohon maaf kalau ada terdapat kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Ruang Bicara. Saya kira ini ruang bicara yang sangat berkelas ya, karena dia memindahkan gerakan jalan menjadi di meja yang statis, tapi dia membahas isu-isu aktual demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ruang-ruang seperti ini mesti diperbanyak dan mesti disupport oleh siapapun yang punya kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara. Sukses untuk teman-teman Ruang Bicara. Baik, terima kasih. Oke teman-teman sekalian, semoga kita semuanya selalu sehat, baik yang menonton video ini tentunya dan dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam.